Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, semoga pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, dalam keadaan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Saum Ramadan merupakan samudra ilmu yang tidak bertepi, yang dalamnya tidak terselami, yang jika kita mau, kita dapat mengambil mutiara-mutiara hikmahnya dari dalam samudra Ramadan ini untuk bisa kita jadikan ibroh dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah mutiara yang terkandung dalam bulan Ramadan ini, bahwa selama ini mungkin kita dilatih atau kita merasa bahwa Ramadan ini hanya melatih, mendidik, menterbiah jasmani kita untuk bisa mengendalikan atau menahan rasa lapar dan haus dari kita sahur tadi dini hari hingga nanti menjelang hingga berbuka nanti. Tapi di balik itu sejatinya rasa lapar dan haus tersebut memberikan kita sebuah ibroh bahwa kita manusia bukanlah hanya sekadar jasad, bukanlah hanya sekadar onggokan belulang yang dibungkus dengan daging, bukanlah hanya sebentuk tubuh jasmani yang kasat mata, bukanlah kemudian hanya apa yang kita lihat, tapi sebagai manusia kita juga memiliki unsur yang namanya batin. Unsur batinnya inilah yang kemudian kadang kita abai. Kalau jasmani kita sedemikian merasakan lapar dan haus hanya dengan menahan diri dari makan dan minum sejak sahur hingga berbuka nanti, bagaimana kemudian kita bisa abai dengan kondisi batiniah kita, dengan kondisi ruhaniah kita yang juga merupakan unsur yang harus kita penuhi hak-haknya. Kalau jasad kita perlu makan, kalau jasad kita perlu minum, kalau jasad kita perlu mandi, kalau jasad kita perlu dibersihkan, kalau jasad kita perlu dilindungi dari penyakit-penyakit lahir yang ada, bagaimana kemudian dengan ruhani kita, dengan batiniah kita? Pernahkah kita menengok ke dalam? Sudah seberapa lama kita tidak pernah kemudian berkomunikasi dengan batin kita, dengan hati kita? Sudah seberapa lama kemudian kita tidak memberikan vitamin dan asupan kepada rohani kita? Sudah berapa lama kemudian hati kita tidak pernah dibersihkan, tidak pernah ditengok, tidak pernah dirawat? Betapa menderitanya batin kita, meskipun mungkin orang lain melihat jasad kita gagah, jasad kita sempurna, jasad kita elok, tapi kita kadang tidak peduli bagaimana compang-campingnya batiniah kita, compang-campingnya hati kita, carut-marutnya hati kita, ngelangsanya hati kita, sengsaranya hati kita, menderitanya hati kita, bukan karena apa-apa, tapi kita tidak pernah peduli dengan kondisi hati kita. Kita lebih peduli dengan jasad kita. Kalau kita sedikit flu saja, segera kita ke dokter. Kalau kita merasa tidak nyaman sedikit saja, segera kita berobat. Kalau kita kemudian merasakan sakit kepala saja, kita sudah sedemikian repot. Tapi ketika batin kita menjerit karena kita tidak pernah mengaji, kita diam saja. Tapi ketika hati kita kemudian kerontang karena tidak pernah kita berzikir, kita pun seperti tidak peduli. Kalau kemudian hati kita kotor, berdebu, dilumuti berbagai masalah, kita pun abai. Demikian abai, seolah-olah itu biasa saja. Kemudian ketika hati kita luka, hati kita tergores, hati kita tersayat,
oleh berbagai macam permasalahan kehidupan, kita pun nyaris tidak tahu sehingga kita tidak peduli. Pangarsa Guru sering mengatakan bahwa dari sedemikian banyak orang yang datang ke beliau, hampir tidak ada orang yang mengadukan kondisi hatinya. Hampir semua orang yang datang selalu mengeluhkan permasalahan lahiriahnya, mengeluhkan usahanya yang sedang macet, mengeluhkan kedudukannya yang sedang goyang, mengeluhkan kemudian proyeknya yang gagal, proyeknya yang belum berhasil, mobilnya yang belum lunas, motornya yang ditarik oleh dealer dan lain sebagainya. Tapi sangat sedikit atau bahkan mungkin hampir tidak ada orang yang mengeluhkan atau meminta petunjuk, meminta advice, meminta nasihat bahwa saat ini hatinya sedang sakit, hatinya sedang diselimuti oleh kegelapan, hatinya sedang memendam lara karena sedemikian lama tidak diurus, karena sedemikian lama tidak dipedulikan, karena sedemikian lama tidak diberikan asupan. Jadi memang hanya mungkin 1/1000 saja orang-orang yang peduli dengan hatinya, yang mau menengok hatinya, yang mau mengurus hatinya. Sehingga kemudian wajar kalau di tengah-tengah gemerlapnya harta yang mereka miliki, hatinya kerontang. Di tengah-tengah menaiki mobil yang mewah, hatinya kemudian gamang. Di tengah-tengah rumah yang megah, kemudian hatinya merasa kosong. Di tengah-tengah keramaian bahkan dia bisa merasakan sendiri dalam sepi dan kesunyian. Karena itu hati kita tidak pernah kita ajak bicara, hati kita tidak pernah kita pedulikan, hati kita abaikan begitu saja. Padahal Baginda Rasul menyatakan bahwa hatilah driver, hatilah raja yang mengendalikan seluruh jasad kita ini. Kalau hati kita baik, maka yang nampak dalam lahiriah kita, yang akan nampak dalam jasad kita, yang nampak dalam ucapan kita, tindakan kita, perilaku kita akan baik pula. Sebaliknya, ketika hati kita sakit, ketika hati kita diselimuti kegelapan, ketika hati kita merasa tidak nyaman, itu pula yang akan terpancar dari gerak-gerik kita, dari tutur kata kita, dari ucapan kita, dari pandangan mata kita, dan lain sebagainya. Ramadan ini mengajarkan bahwa jasad kita perlu asupan. Setelah 12 jam kurang lebih kita menahan lapar dan haus, maka jasad kita punya hak untuk diberi asupan. Pun hati kita mestinya kita perlakukan yang sama, atau bahkan lebih dari sekedar kita memperlakukan jasad kita. Hati kita pun mempunyai hak untuk dibersihkan dengan zikrullah. Hati kita pun punya hak untuk disirami dengan nilai-nilai rohani berupa nasihat, berupa wejangan, berupa tuntunan dan lain sebagainya. Hati kita pun perlu dijaga dari penyakit-penyakit yang sangat mungkin menderanya. Kalau sekarang kemudian kita sangat was-was dengan virus yang sekarang sedang melanda, di hati kita pun harusnya kita lebih peduli bahwa hati kita mungkin terserang virus aid, yaitu angkuh, iri, dengki, dan sombong. Itu virus-virus yang kadang-kadang kita tidak bisa deteksi, tapi nyata adanya, merusak dan merongrong kualitas dan kebeningan hati kita. Kemudian juga kita kadang-kadang tidak peduli ketika ada rasa marah di hati kita abaikan begitu saja karena kita anggap itu biasa. Ketika kemudian kita kesal, itu pun kita abaikan karena itu dianggap biasa. Padahal marah, dendam, benci, kesal, sombong, pamer, riya, ujub, takabur itu merupakan benih virus-virus yang akan menggerogoti kejernihan hati kita. Ketika kemudian akumulasi penyakit-penyakit yang kita tidak sadari yang menjangkiti hati kita, lambat laun atau bahkan sangat cepat hati kita akan mati sebelum jasad kita mati. Dan matinya hati jauh lebih berbahaya, jauh lebih menyakitkan dari sekedar matinya jasad. Kalau jasad sudah dikubur, tidak ada orang lain yang akan tahu bagaimana kondisi kita di alam kubur. Tapi ketika hati kita mati, seluruh mata orang-orang di sekitar kita akan melihat bagaimana
kita seperti mayat hidup yang jasadnya bergerak tapi hatinya sudah tidak peduli kiri kanan, hatinya sudah tidak lagi bisa tahu dan memiliki tenggang rasa terhadap sesama. Ketika kita kemudian abai, ketika kita tidak peduli, ketika kita merasa cuek, ketika kita tidak memiliki lagi rasa sosial, rasa tanggung jawab, rasa empati, rasa simpati, saat itulah sebenarnya hati kita sakit atau bahkan sudah mati. Dan untuk menghidupkan atau menyembuhkan hati sebaik-baik adalah dengan zikrullah. Likulli syai'in sikolatil qalbi zikrullah wa abdalu zikrullah la ilaha illallah. Semoga dengan salam ini menyadarkan kita kalau jasad kita butuh asupan, kalau jasad kita perlu makanan, kalau jasad kita perlu minuman, begitupun hati kita. Hati kita perlu asupan rohani, hati kita perlu nasihat, hati kita perlu zikir agar kemudian bisa tetap sehat sebagaimana kita menjaga dan merawat jasad kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.